43 tahun saya pikul beban berat, ketika saya ambil roti dari tangan itu, beban berat ini hilang. 43 tahun saya pikul beban tuh, hari itu juga lepas begitu saja. Saya mulai merasakan begitu indahnya. Kalau saya boleh pinjam bahasanya orang Jawa, setelah saya ambil jimat itu, ada kekuatan yang luar biasa. Pikulan ini hilang, beban ini hilang. Saya merasakan ada sebuah kedamaian yang tidak pernah saya miliki selama hidup. Sebab kedamaian dan kebahagiaan selama 43 tahun itu adalah sebuah kedamaian yang hampa, semu, palsu. Tapi setelah saya menerima jimat itu, saya merasa ada satu kekuatan yang Masya Allah, luar biasa. Akhirnya saya tanya, siapa kamu? Baru dia katakan kepada saya. Dia katakan begitu indahnya dengan tegas seperti yang saya sampaikan tadi. Isa fa innahu, aku yang selalu mengatakan perkataan yang benar kepada kamu. Roh Allah, aku adalah roh Allah itu sendiri. Wa khalimatu, aku adalah firman yang hidup. Saya tersujud tersungkur kepadanya. Dia dekati saya masih ingat waktu itu. Dia dekati saya, dia katakan pada saya, aku akan utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada satu hal yang membuat saya marah. Saya mempunyai satu sifat pribadi yang jelek. Kalau saya lagi marah sama orang, saya langsung tatap wajah orang itu. Tidak peduli siapapun juga dia. Dan ketika orang itu ngomong pada saya, aku utus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala, saya marah. Marah saya itu begini, orang ini seperti balas dendam kepada saya. Mungkin selama hidup saya jahat kepada umatnya, dia balas dendam. Buktinya apa? Buktinya dia pura-pura datang kepada saya diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Coba jenengan saged pikiraken, lek ono anake wedhus ditekek nangoni tengah-tengah serigala, niku pasti mati. Pikiran saya waktu itu juga gitu. Ini berarti balas dendam. Orang ini mau membunuh saya. Maksud saya itu jangan dijadikan saya sebagai anak domba. Jadikan saya sebagai harimau, serigala, ataupun apapun yang saya siap hadapi serigala. Maksud saya itu begitu. Tetap dia katakan, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saya katakan, Tuhan, hati saya ini keras, Tuhan. Tapi Tuhan katakan dalam Yeskiel 36 ayat 26 jelas di sana kata, aku akan memberikan roh yang baru kepadamu. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu. Hati yang taat. Dan menjauhkan kamu dari hati yang keras. Saya mulai adem ayam marah mati saya. Mulai saya berpikir, terima kasih Tuhan. Saya mulai berpikir lagi, apa yang harus aku lakukan untuk menjalani sebuah kehidupan ini. Saya mulai berpikir, kita memang harus seperti anak domba. Anak domba di tengah-tengah serigala. Kita persiapkan hidup kita untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Sehingga apa yang menjadi kejahatan saya, yang sudah saya program pada tahun 2004, Tuhan fatalkan. Akhirnya saya mau ambil keputusan, ikut Yesus. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa diterima oleh istri sama 5 anak saya. Saya mulai datang door to door dari gereja ke gereja, meminta pandangan pendapat dari pendeta-pendeta. Setiap gereja yang saya masuki, isinya hanya satu, syudon. Tidak ada satupun gereja yang nggak syudon kepada saya. Nggak ada yang gereja kusnudon sama saya. Semuanya itu syudon. Ya. Satu pencurigaan yang berkelebihan. Nggak mungkin ada orang EPI bertobat. Ini pura-pura mau menghancurkan orang Kristen dengan cara begini. Hati kecil saya mulai berbicara. Lek menghancurkan orang Kristen saya nggak perlu berpura-pura. Langsung saya datangi, walaupun di siang bolong. Itu sifat saya. Saya bukan seseorang yang harus mendatangi orang di malam hari. Siang bolong pun tidak perlu Anda datang di tempat saya. Saya yang akan datang di tempat Anda. Jadi hati saya waktu itu menangis. Berangkat kemana-mana ditolak. Pulang di rumah istri saya cemberut saja. Coba bisa kita bayangkan. Suami teko pegel-pegel, bojo cemberut. Isine mangkel. Saya doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau Engkau memang memanggil hambamu menjadi hamba yang benar, nyatakan kuasamu Tuhan. Aku tidak perlu mendoakan oknum-oknum pendeta yang menolak aku. Biarlah itu adalah hakmu Tuhan. Tapi aku berdoa untuk istri sama 5 anakku. Nyatakan, kalau Engkau memang memanggil aku, nyatakan kuasamu, Engkau akan memanggil istri sama 5 anakku. Tuhan buktikan. Walaupun saya terus datang pada istri sama, akhirnya istri dan anak-anak saya bisa terima Yesus.
walaupun melalui proses yang begitu panjang. Akhirnya saya tawari dibaptis, saya, istri sama 2 anak saya berangkat dibaptis. Ketika saya pulang dari baptisan, apa yang terjadi? Pikiran istri saya, orang habis dibaptis itu ada damai, ada berkat, ada begini. Namanya orang masih awam. Apa yang terjadi? Rumah sudah hancur. Dihancurkan oleh orang-orang lebih. 3 anak saya masih kecil-kecil itu sampai debis di lemari. BRT sama RW tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pasukan FPI hampir 2 truk turun lapangan. Rumah saya diobrak-abrik. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Hampir 3 bulan saya mengalami peperangan. Setiap pagi saya harus kerja bakti. Sebab di depan rumah itu dibuang kotoran manusia. Setiap pagi saya bersama istri anak-anak saya kerja bakti. Terima kasih Tuhan. Akhirnya keluarga besar saya dari Bangkir memberikan satu daldan. Hari ini engkau keluar dari rumah itu tanpa membawa apa. Atau kamu kembali kepada habitatmu. Kalau tidak, out, keluar. Tepat jam 11 malam. Tidak ada negosiasi lagi. Saya bersama istri sama 5 anak saya keluar dari rumah Tanah Merah dengan sebuah tangisan.